Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah melihat video presentasi saya pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan proposal ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku pembimbing 1, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Qobullah SIP MPA selaku pembimbing 2. Izinkanlah Bapak Ibu semua, saya perkenalkan diri. Nama saya Mutiara Laudia, BP 1810843029, yang mana saat ini saya sedang melakukan seminar proposal yang berjudul Kesenjangan Digital dalam Pemanfaatan Tiket Elektronik pada Angkutan Massal Bus Trans Padang. Selanjutnya pada bab 1. Di sini pada bab 1 saya memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Pada penelitian ini dilatar belakangi dengan yang pertama, teknologi digital saat ini mengharuskan masyarakat untuk paham dan bisa memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dari sebuah teknologi, seperti halnya pada bidang keuangan yang disebut dengan uang elektronik atau e-money. Uang elektronik sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, sehingga Bank Indonesia dan pemerintah telah mencanangkan secara resmi program yang dinamakan dengan Gerakan Nasional Non-Tunai. Alasan diresmikan uang elektronik ini yaitu dinilai mampu dalam meminimalisir kecurangan, mempermudah transaksi, dan mengurangi konsumsi kertas, serta pembayaran dan aman. Selanjutnya, Bank Indonesia telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap uang elektronik, khususnya pada sektor publik seperti pada dunia transportasi. Transportasi publik sendiri yang saat ini menjadi andalan yaitu BRT, Bus Rapid Transit. Kurang lebih ada 25 kota yang tersebar di Indonesia telah mempunyai BRT sebagai moda transportasi publik, yang salah satunya yaitu Kota Padang. Regulasi yang mengatur tentang tiket elektronik yaitu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan tiket elektronik pada Trans Padang, dan yang kedua SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor 14.2 tentang penyelenggaraan tiket elektronik pada bus Trans Padang. Selanjutnya yaitu sejarah mengenai Trans Padang. Trans Padang sendiri telah resmi dioperasikan pada tahun 2014, yang saat ini Trans Padang telah terrealisasi sebanyak 2 koridor pengembangan Trans Padang, yaitu pada koridor 1 rute pusat kota sampai terminal Anak Air, dan di koridor 4 rute pelabuhan Teluk Bayur dan terminal Anak Air. Trans Padang sendiri dikelola di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Padang melalui UPT Trans Padang sejak tahun 2014 hingga tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020, Trans Padang sendiri dialihkan kepada Perusahaan Daerah Kota Padang, yaitu PSM. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang bertindak sebagai regulator, yakni menyusun sebuah kebijakan, regulasi, pengawasan, serta juga evaluasi. Selanjutnya, dalam tiket elektronik pada pembayaran Trans Padang telah diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2019, yaitu dengan menggunakan jenis Brizi. Kartu Brizi tersebut merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kota Padang dengan Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 2021, pengelolaan Trans Padang dialihkan kepada Perusahaan Umum Daerah, dan pada bulan Maret tahun 2021, PSM berinovasi untuk menggunakan dua metode pembayaran, yaitu Brizi dan juga cashless atau scan QR. Scan QR bisa dilakukan pembayaran dengan Dana, ShopeePay, dan link aja. Selanjutnya yaitu dari tiket elektronik ini adanya kesulitan pada saat awal penerapan tiket elektronik dikarenakan masyarakat menilai bahwasanya tiket elektronik ini terbilang mahal dan juga ribet saat membawa kartu.
Selanjutnya yaitu munculnya permasalahan pada tahun 2019, salah satu penumpang Transpadang diturunkan karena tidak memiliki tiket elektronik. Kebijakan ini terlalu kaku serta penolakan dari masyarakat mengenai kebijakan baru ini. Selanjutnya yaitu fenomena empirik dan teoritik. Pertama, aplikasi cashless yang tiba-tiba error mengakibatkan kurang berjalannya sistem elektronik. Yang kedua, beberapa lapisan masyarakat yang berusia lanjut usia tidak memiliki akses seperti HP dalam pembayaran tiket elektronik. Dan yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola jasa Transpadang terhadap pembayaran secara elektronik ini, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih belum paham dengan metode pembayaran Transpadang. Dan yang keempat, kurangnya kesiapan dari masyarakat Kota Padang khususnya tentang pemberlakuan sistem pembayaran tiket elektronik. Yang kelima, berkurangnya pendapatan Transpadang semenjak mulai berlakunya sistem pembayaran secara digital. Selanjutnya yaitu salah satu tujuan dari penerapan tiket elektronik pada Transpadang yaitu untuk meningkatkan jumlah PAD. Namun berdasarkan data penerimaan pendapatan dari tahun 2018 hingga pada akhir tahun 2021 mengalami penurunan. Terlihat pada tabel berikut bahwasanya pada tahun 2018 telah terrealisasi sekitar 8M dan tahun 2019 jadi turun sekitar 7M dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi pendapatan 3M dan tahun 2021 menjadi 4M. Ini berdasarkan data yang saya olah dari bidang angkutan di Sub tahun 2021. Rumusan masalah. Di sini dalam penelitian ini rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana Perumda PSM dalam menghadapi kesenjangan digital yang terjadi dalam pemanfaatan tiket elektronik pada angkutan massal bus Transpadang. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana PSM dalam menghadapi kesenjangan digital yang terjadi pada pemanfaatan tiket elektronik pada angkutan massal bus Transpadang. Di sini manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat teoritis. Sedangkan manfaat teoritis yaitu menambah wawasan terkait dengan kesenjangan digital dalam pemanfaatan tiket elektronik. Sedangkan untuk manfaat praktisnya adalah dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pengelola Transpadang khususnya dalam meningkatkan pelayanan bus Transpadang. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Di sini saya memaparkan di dalam bab 2 penelitian yang relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Di dalam penelitian yang relevan ada 3 penelitian yang menjadi penelitian terdahulu saya. Yang pertama penelitian menurut Muhammad Takdir tahun 2020 yang berjudul Implementasi Pelayanan Kartu e-Money berisi pada bus Transpadang. Yang kedua penelitian menurut Yeni dengan judul penelitian Digital Divide di kalangan santri pondok pesantren salaf, studi deskriptif tentang kesenjangan digital di kalangan santri pondok pesantren Kabupaten Rembang. Dan yang ketiga, penelitian menurut Astri Kurniawati dengan judul penelitian Evaluasi Output Inovasi Pelayanan Publik BRT Trans Semarang menggunakan metode pembayaran dengan GoPay. Selanjutnya yaitu teori. Di sini saya mengambil teori tradisi utama kesenjangan digital menurut Spark tahun 2013 dalam buku Yuyun Purbokusumo. Spark menjelaskan bahwa ada 3 teori tradisi utama dalam penelitian kesenjangan digital. Yang pertama akses fisik, keterampilan dan kompetensi budaya, dan ketiga pengguna internet dan reproduksi sosial. Di sini merupakan skema pemikiran yang telah saya paparkan. Yang pertama, saya berangkat dari SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang nomor 14.2 tahun 2019 tentang penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran tarif angkutan massal Transpadang yang dikelola oleh Perumda PSM. Dan tiket elektronik ini terjadinya kesenjangan digital dan 3 tradisi utama kesenjangan menurut Spark yaitu akses fisik, keterampilan, kompetensi budaya, pengguna internet, dan reproduksi sosial.
Selanjutnya yaitu definisi konsep. Kesenjangan digital merupakan suatu kondisi di mana masih terdapat adanya kesenjangan bagi masyarakat mengenai pengetahuan dan kemauan serta kemampuan dalam mengakses segala bentuk teknologi. Yang kedua, tiket elektronik. Tiket elektronik ini merupakan sistem yang menggantikan sistem pembayaran tiket secara tradisional yang menggunakan uang kertas lalu diganti dalam bentuk tiket elektronik dalam bentuk digital. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Berikut saya lampirkan dalam bentuk tabel definisi operasional. Selanjutnya yaitu pada bab 3 metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Sedangkan teknik pemilihan informannya yaitu purposive sampling. Sedangkan peranan penelitian yaitu saya sebagai instrumen utama. Selanjutnya dalam proses penelitian, saya menggunakan perumusan masalah, memilih tempat dan waktu pelaksanaan, menentukan informan, kerangka wawancara, mengumpulkan sebuah data, studi literatur, melakukan analisis, dan menarik sebuah kesimpulan. Sedangkan untuk analisisnya, unit analisisnya yaitu kelompok, yaitu Perumda PSM dan Dinas Perhubungan Kota Padang. Sedangkan untuk teknik keabsahan data, saya menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yaitu pertama tahap pengumpulan data, reduksi data, dan juga penyajian data. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah melihat video presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.